Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Selamat siang, halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat siang. Apa kabar kalian yang ada di rumah? Baik Bu. Baik Bu, sehat, Baik, Ibu. alhamdulillah. Ya, semoga kita tetap sehat, tetap belajar di rumah, tetap semangat, dan menjalankan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan Rival untuk memimpin doa bersama hari ini. Baik Bu, untuk teman-teman sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agama dan menurut kepercayaannya masing-masing. berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Rival. Sebelum memulai pembelajaran, kalian mengisi presensi dulu di grup WA kelas. Hari ini kita belajar kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Tujuan pembelajaran hari ini, melalui kegiatan literasi, kalian mampu mengidentifikasi informasi dari berbagai sumber belajar tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Dan yang kedua, kalian juga mampu menjelaskan hasil identifikasi tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Adakah yang mengenali gambar dari kedua tokoh tersebut? Saya Ya, Kartika. Ya, Kartika dulu. Yang mana Kartika? untuk yang itu, Ini? yang membaca naskah itu Pak Ya, Sutarmo. tepat. Di depannya itu Pak Soeharto. Ya, tepat sekali Kartika. Nah, di sini Orde Baru adalah tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia yang diletakkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini adalah tujuan dari Orde Baru, menciptakan tata kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini adalah kebijakan politik dalam negeri. Yang pertama, membuat konsensus nasional untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, di sini ada Partai Komunis Indonesia itu ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Yang ketiga, ini ada penyederhanaan partai politik. Yang keempat, keikutsertaan TNI Polri dalam keanggotaan MPR DPR. Nah, ini di sini TNI Polri ini mempunyai peran ganda, yaitu dwi fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial dan politik. Oke, sampai sini ada yang bisa menjelaskan? Ya, Rio, silakan. Ya, jadi dwi fungsi ABRI itu ABRI tidak hanya di bidang militer atau pertahanan, tetapi ABRI juga punya kesempatan dan bahkan kesempatannya sangat lebar, dia bergerak di bidang politik. Ibu, jadi kan sebenarnya tugasnya ABRI itu kan di bidang militer dan pertahanan, tapi di masa Orde Baru oleh Bapak Soeharto diberikan wewenang untuk ikut campur di dalam urusan politik, Bu. Jadi itu sepemahaman saya, Ibu. Oke, benar, Rio. Selanjutnya di sini ada pemasyarakat P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, dan yang terakhir di sini, Timur Timur resmi masuk Indonesia sejak tahun 1976. Nah, itu tadi kebijakan dalam negeri dan sekarang kebijakan luar negeri. Yang pertama, di sini Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Dan yang kedua, di sini ada pemulihan hubungan dengan Malaysia. Yang ketiga, Indonesia menjadi pemrakarsa berdirinya ASEAN. Dan yang keempat, di sini ada pembekuan hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan. Saya Bu, Ya, mencoba Bu. oke. Ya, gantian dulu ya. Kartika, Rival dulu. Iya, bagaimana Rival?
kalau tidak salah ya Bu, mohon diluruskan Ya. nanti. Jadi pembekuan hubungan dengan Republik Tiongkok itu karena Soeharto atau Orde Baru itu menyangka bahwa Tiongkok ikut terlibat dalam peristiwa G30S mungkin Bu. Itu dari Oke, saya ya. Bu. Oke, terima kasih. Ya, Rival, ya sudah ada benarnya. Nah, di sini untuk pokok kebijakan di bidang ekonomi. Nah, di sini ada pembangunan jangka panjang tahap pertama disebut PJPT 1 dan yang kedua ada juga PJPT 2. Jadi tiap tahapannya dibagi menjadi 5 rencana pembangunan selama 5 tahun, dikenal juga dengan pelita. Nah, ini bunyi dari trilogi pembangunan, ya ini yang sangat terkenal masa Orde Baru. Yang pertama, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan yang ketiga, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang tugas kalian adalah berdiskusi. Nah, di sini LKPD kalian yaitu diskusi. Nah, di sini nanti Ibu bagi 2 kelompok. Jadi ketuanya nanti Artono dan yang kedua Rio. Nah, nanti kalian diskusi aspek kehidupan politik, ya, apa saja yang sudah kalian temukan, dan juga yang kedua ada kehidupan ekonomi. Nanti kalian catat apa hal-hal baru dari hasil penelusuran informasi, terus tanggapan dari teman. Nah, untuk nanti penugasannya yaitu membuat mind mapping ya, nanti pertemuan berikutnya. Oke, silakan dipaparkan hasil dari diskusinya dari kelompoknya Artono dulu. Aspek-aspek bidang politik pada masa Orde Baru itu dimulai dari keberhasilan penugasan G30 SPKI. Terima kasih Artono. Kelompok berikutnya Rio. Pertama Repelita Ibu, rencana pembangunan 5 tahun mulai dari Repelita 1 sampai Repelita 6 yang masing-masing Repelita punya fokus pembahasan tersendiri. Nah, jadi itu Ibu untuk hasil kerja dari kelompok kami. Oke, terima kasih Rio. Nah, untuk evaluasi pembelajaran, yaitu Ibu sudah mengupload soal pilihan ganda 10 soal di Kuiper School Premium, bisa kalian kerjakan setelah pembelajaran hari ini. Oke, sekarang kita lanjutkan yaitu untuk kesimpulan dan refleksi. Oke, silakan yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Saya Ibu. Ya, silakan Anif. Pembangunan menjadi prioritas kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru. Program berupa rencana pembangunan 5 tahun, menunjukkan adanya pelaksanaan tahap demi tahap pembangunan yang dilakukan dengan prioritas pembangunan tertentu. Itu Ibu. Terima kasih Anif. Untuk refleksinya, belajar hari ini adalah kunci untuk belajar sejarah adalah perubahan. Nah, di mana untuk menatap masa depan kita harus merencanakan sesuatu yang lebih baik dari masa lalu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Rio untuk memimpin doa bersama. Baik Ibu, baiklah teman-temanku sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran sejarah pada pagi hari ini, alangkah baiknya agar ilmu kita bermanfaat, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Rio. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar, tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Artono. Ya Rio.